So if I'm not gonna have UFC fights, of course I wanna defend as much as possible this belt because this is my friend's organization and I'm part of this organization. And I'm glad to wrestle, you know, because I wanna stay active. And someone think like I'm not hungry and I have money, but I'm not doing just for money. I'm doing for the legacy, and I wanna get all belts in the world. So let's go. Arman, the last question. You have the microphone right now. Just tell the name. Who you wanna fight next? I wanna fight next Charles Oliveira. Let's go. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari kontender kelas ringan yang sangat aktif melakukan side quest-nya, yaitu Arman Tsarukyan. Setelah mengalahkan Giorgio Paulas dalam Real American Freestyle Wrestling beberapa waktu lalu, Arman kembali tampil dalam ajang Grappling Hype FC Rio de Janeiro, Brazil, tanggal 11 Maret 2026. Event ini bertajuk Submission Only, yang artinya ground control maupun takedown tak akan mendapatkan poin, dan pemenang hanya ditentukan melalui kemenangan submisi. Jika sampai akhir pertandingan tak ada yang kalah submisi, maka laga akan diputuskan imbang, tak peduli seberapa jauh keunggulan gap ground control maupun jumlah takedown-nya. Ini adalah kali kedua Arman mengikuti event ini, setelah sebelumnya ia berhadapan dengan striker UFC kelas menengah asal Dagestan, Sharaputdin Magomedov. Meskipun Shara jauh lebih besar, tapi skill grappling Arman lebih tinggi. Karena itu, secara ground control, Arman seharusnya menang, namun Arman gagal mengunci Shara, yang mengakibatkan laga berakhir imbang. Dan kali ini, Arman menghadapi lawan yang berkebalikan dengan Shara, yaitu badannya lebih kecil, tapi skillnya lebih tinggi. Sang mantan petarung UFC kelas terbang yang tak terkalahkan, sekaligus mantan grappler terbaik di UFC kelas terbang, yaitu Muhammad Mokaev. Di menit pertama, Mokaev mencoba melakukan inisiasi dengan menembakkan takedown dan berhasil menjatuhkan Arman. Namun, Arman langsung menyambutnya dengan ancaman guillotine yang langsung diwaspadai oleh Mokaev. Mereka pun kembali berdiri dan beradu kekuatan. Nah, karena memang berat badan mereka berbeda, Mokaev kesulitan untuk meladeni kekuatan Arman. Ya, kekuatan Arman saja sulit ditandingi fighter kelas ringan, apalagi oleh fighter kelas terbang yang selisih berat badan mereka saja adalah 30 pounds. Mokaev pun langsung fokus bertahan dari segala serangan Arman. Harus diakui, Mokaev bertahan dengan sangat baik, meskipun pada menit ke-7 Arman berhasil mendapatkan posisi back dan mengunci Mokaev dengan rear neck choke hingga ia pingsan. Ya, meskipun saat ini Mokaev berstatus WNI atau warga negara Inggris yang diidam-idamkan oleh si paling cukup aku aja yang WNI, anak-anak aku jangan ini, Mokaev berakar dari Dagestan, yang tentu saja tap out adalah hal haram bagi pegulat Dagestani. Usai pertandingan, ada beberapa fans yang mencibir Arman karena melawan fighter yang lebih kecil. Ya, itu memang benar, tapi bukan berarti kemenangan Arman ini biasa saja. Saya bahkan yakin bahwa Max Holloway yang katanya pengguna sabuk hitam BJJ ini tak akan dapat memenangkan laga ini melawan Mokaev jika beradu di submission only. Mokaev sendiri mengatakan bahwa selisih berat badan tentu menjadi masalah, namun ia tetap memuji Arman dan mengucapkan selamat atas kemenangannya ini. Di post-fight interview, Arman menantang musuh masyarakat MMA, yaitu Dillon Danis, untuk beradu grappling. Namun tentu saja itu hanyalah tantangan side quest. Tantangan seriusnya ia tujukan pada dua nama, yaitu sang juara kelas ringan Ilia Topuria dan pemegang sabuk BMF Charles Oliveira. Arman mengatakan bahwa ia sudah banyak mengoleksi sabuk dan saat ini ia mengincar dua sabuk UFC tersebut, yaitu sabuk kelas ringan dan sabuk BMF. Di sini Arman juga menjelaskan bahwa alasan ia terus aktif melakukan side quest adalah karena tak ada fighter dalam jajaran top kelas ringan yang bersedia melawannya, mulai dari Topuria, Justin Gaethje,
Max Holloway, hingga Charles Oliveira saling bertarung satu sama lain dan tak ada satupun dari mereka yang mau melawan Arman. Satu-satunya fighter top kelas ringan yang secara terbuka mau melawan Arman hanyalah Benoit Saint-Denis. Namun itu pun kalau ia tak mendapatkan tiket title shot ataupun BMF. Jadi bisa dibilang Arman sangat kesulitan mendapatkan lawan, dan karena itu ia aktif melakukan side quest di luar oktagon. Setelah apa yang dilakukannya, saya rasa Arman sudah super layak untuk mendapatkan tiket title shot, dan Hunter Campbell sendiri dikabarkan sudah menjadwalkan pertandingan menarik buat Arman di bulan September ataupun bulan Oktober nanti. First of all, I want to say thank you so much. Thank you UFC to let me do this. And yeah, I'm contender number 1. It's just side quest, but my goal is UFC title, and I work so hard for that, and I know my time is coming, and soon I'm gonna hold the UFC belt and BMF belt. Sorry guys. And I wanna say thank you to Muhammad because he's a little bit smaller, but he defended very well. But I want real challenges. I heard Dylan Dennis wants to wrestle me, grapple me. Come on, bro, let's do it. Let's make it happen. And I'm not gonna give you this title. I'm gonna smoke you like this. Let's go. Berita kedua adalah breaking news dari UFC yang benar-benar membuat gairah baru di divisi kelas menengah, di mana sang juara yaitu Khamzat Chimaev akhirnya bersedia mempertahankan sabuk undisputed-nya. Namun yang menjadi kejutan adalah lawan dari Khamzat adalah Sean Strickland, bukan Nasruddin Imavov. Secara kompetisi seharusnya memang Imavov lebih dulu antre dibandingkan Strickland, tapi fans justru lebih senang dengan match up Khamzat versus Strickland. Alasannya sangat jelas, pertandingan mereka akan sangat menghibur. Strickland sudah pasti akan memanas-manasi Khamzat dalam press conference melalui trash talk-nya yang gak ngotak. Dan Khamzat sendiri dikenal sebagai fighter yang gampang emosi, jadi bisa diperkirakan bahwa press conference nanti akan sangat chaos. Fans tentu suka press con yang seperti ini, tidak hanya press con tentang saling respect yang cenderung membosankan dan membuat ngantuk. Ya, kalau untuk press con jujur saja saya menjagokan Sean Strickland untuk menang, karena ia hampir selalu menang dalam seni memegang mikrofon. Satu-satunya kekalahan dia di panggung trash talk hanyalah dari Dricus Du Plessis yang juga tidak ngotak. Dan itu dulu yang saya sayangkan sih, kenapa Dricus Du Plessis tidak trash talk pada Khamzat dan malah respect di press conference. No, he said he's going to walk through me, and I'm glad that you know you won't finish me. You won't even get close. But don't worry. There won't be enough. I don't gotta time worry for you to about think finishing. about Your it. coach will finish you in the back like you're fucking used to. Don't worry about that. You're gonna get fucking finished that night. Your coach got you. Bro, why are you so angry? Bro, you think your dad beat the shit up you? Your dad doesn't have shit on me. I'm gonna show you what it's like to beat Dricus. you. I mean, every childhood memory you have is gonna come back when I'm in there with you. Every single one, the one where you lie in Dricus, bed at night, where here's your the dad thing, comes man. in and he beats the shit I out will of you. take your fucking soul. You understand me, you fucking pussy? Oh, I got a nerve. I see I hit a nerve there. Yeah, you fucking did hit a nerve, you fucking bitch. Go ice your fucking ankle, you fucking coward. Oh, man. Namun secara match up, meskipun Strickland mungkin lebih merepotkan dibandingkan Imavov, tapi sepertinya fans juga menduga bahwa Khamzat akan menang mudah. Dana White sendiri sampai malas mempromosikan kehebatan Khamzat karena kehebatannya sudah jelas dan nyata. Jadi ngapain dipromosikan segala? Khamzat sendiri dengan senang hati melawan Sean Strickland untuk menyelesaikan drama perselisihan mereka. Khamzat memang kurang bersemangat untuk bertarung melawan Imavov karena alasan saudara seagama, dan Khamzat tak punya masalah dengan Imavov. Tapi dengan Strickland, Khamzat pasti akan berapi-api melawannya karena Strickland aktif menyerang Khamzat baik itu di Twitter maupun di interview. Yang pasti, laga nanti pasti akan berjalan sangat seru, meskipun Imavov sudah pasti sangat kecewa
melihat kenyataan ini. Jadi bagaimana menurut kalian?